Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jamaah salat subuh Masjid Muhtadin yang dirahmati Allah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini Allah masih bangunkan kita, Allah masih ringankan langkah kita untuk berjalan menuju masjid yang kita cinta ini, dan Allah ringankan kita bisa menjalani salat subuh secara berjamaah. Semoga ibadah-ibadah kita sejak dari tadi malam sampai pagi hari ini bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tercurah pada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan pengikutnya, dan semoga siapapun yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Jamaah yang saya hormati, alhamdulillah hari ini adalah Jumat terakhir di bulan Ramadan, dan insya Allah Jumat depan kita sudah 1 Syawal. Maka semoga dan doa kita bersama, Jumat ini menjadi Jumat yang terbaik di antara Jumat-Jumat yang sudah kita lalui bersama. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah sepekan ini mau tidak mau, cukup tidak cukup, kita berusaha mencukupkan, berusaha menyempurnakan ibadah-ibadah kita yang tinggal sepekan di bulan Ramadan ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari yang sepekan ini kita maksimalkan betul. Kalau kita, banyak ustaz sudah yang banyak menyampaikan berkaitan dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Salah satunya apa? Semua orang berburu yang namanya Lailatul Qadar. Maka mau tidak mau juga yang namanya Lailatul Qadar, malam yang penuh kemuliaan. Yang pertama memang kita harus menghidupkan malam di 10 hari terakhir ini. Sebenarnya latihannya ya sejak awal Ramadan. Nah, mudahnya adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita bisa memaksimalkan ibadah-ibadah kita selama di bulan Ramadan ini, baik yang wajib maupun yang sunnah, insya Allah peluangnya besar untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Tadi malam disampaikan, kalau kita kemudian bisa menjaga yang 2 waktu, Isya dan subuh ini, bahkan kita tidak hanya terhindar dari sifat munafik saja, tetapi keutamaannya apa? Kita sama dengan sholat semalam suntuk. Maka insya Allah kalau kita jaga yang wajib, Isya, subuh ini, maka kemudian sholat-sholat yang lain pun demikian akan mudah kita laksanakan. Kemudian yang sunnahnya apa? Tarawih. Dari sejak awal sampai hari ini, kok kita kemudian bisa istiqomah? Maka terjagalah. Kemudian apa? Baca Quran kita. Saya jujur Bapak Ibu terharu betul. Sejak kita canangkan gerakan khatam berjamaah itu, ini Allah semua yang mudahkan. Dulu berawal dari hanya 5, 8 kelompok, 10 kelompok. Hari ini ada 13, dari anak-anak sampai dewasa. Maka doa kita semakin ke depan, insya Allah akan semakin banyak. Semuanya punya harapan Bapak Ibu. Kalau kelompok satunya 3 juz, artinya sampai terakhir besok itu, alhamdulillah masjid kita bisa khatam 3 kali. Maka semangatnya yang mudah apa? Minimal masjid kita ini selama Ramadan pernah dibacakan 30 juz, walaupun kita secara berjamaah. Ini bagian dari ikhtiar kita.
Maka pangapunten saestu benar adanya yang disampaikan para ustadz. Ketika melihat masjid kita, alhamdulillah jamaahnya masih penuh, maka ini kita jaga. Bahasa mudahnya apa? Ya kita sembodo. Mari kita jaga betul. Nanti owah-owahannya adalah ketika setelah Ramadan. Karena memang betul Bapak Ibu. Nek kula ngeten iki, ciri Ramadan atau panitia Ramadan berhasil itu sebenarnya mudah untuk ukuran masjid di Tirtonirmolo itu. Napa? Masjid saged nyiapke MC cah enom. Karena tidak semua masjid bisa, Bu. Banyak masjid yang lebih besar dari masjid kita ini. Ning napa? Ajeng nyiapke MC ngoten iki wangele luar biasa, Bu. Maka bersyukurlah, dan ini saya terharu juga yang MC di sini dulunya juga santri-santri kita. Ya. Kita tidak tahu 10-15 tahun yang akan datang. Gitu. Yang MC siapa? Yang jadi takmir siapa? Tetapi kita bisa menyiapkan sejak dari sekarang. Anak-anak itu punya masanya, Bu, nanti. Akan punya masanya. Pangapunten saya itu. Ini 10 hari terakhir itu memang kemarin kesepakatan panitia itu adik-adik dijadikan satu. Ikhlas ya, Bu? Ikhlas ya, Pak? Nah, agar kita merasakan, oh niki lho, riuhnya anak-anak itu luar biasa. Dan ini ngangen nih. Dan ini sebagai pembelajaran kita juga mau ngurusi bocah-bocah itu memang butuh bahasane napa nggih khususnya dua tenan. Nggih. Dan anak-anak itu sebentar, Pak. Bocah itu nek pun sekolah, insya Allah le melayu-melayu niku nanti akan berhenti sendiri. Nah, maka Bu jangan lupa 10 hari terakhir pun juga demikian. Dengan Quran tadi, siapapun yang setiap malamnya 100 ayat saja, maka seolah-olah pahalanya apa? Dia juga seperti sholat semalam suntuk. Dan kemudian siapapun yang menyibukkan diri untuk baca Quran sampai dia tidak sempat doa, sampai dia tidak sempat nyuwun marang Gusti Allah, niku keutamaan apa? Allah bakalan ngasih yang lebih baik dari apa yang dia minta. Dados awake dhewe niku nek bingung donga pun maos Quran mawon, mengke Gusti Allah ngertos apa yang menjadi kebutuhan kita. Kemudian nek nggih mboten saged tenan, minimal setiap harinya kita baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Pun niku seperti menghatamkan Al-Qur'an. Dan kemudian apa Bapak Ibu? Sedekahlah. Berapapun yang kita punya, berapapun kita kuatnya. Siapa tahu dengan kita ibadah wajib, sunnah, baca Quran, dan sedekah kita kok dilalai dinten menika Lailatul Qadar, maka kita seperti sholat, seperti baca Quran, seperti sedekah selama 83 tahun dengan keikhlasan kita menjalankannya. Yang terakhir, mari Bapak Ibu jangan lupa, Nabi itu ketika 10 hari terakhir juga semangat membangunkan keluarganya. Posisikan keluarga kita 10 hari terakhir itu semangat betul untuk menjalankan ibadah-ibadahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Nah, maka kita kadang bersedih Bapak Ibu ketika kita mau tidak mau dimanapun, juaranya memakmurkan masjid itu adalah para orang tua, bahkan lansia. Leres nama badan? Dan ini Bapak Ibu, ketika kita orang tua di masjid seperti ini, nah posisi anak-anak kita hari ini kemana? Maka bismillah, seperti ngendikane Gusti Allah pada surah Toha 132 itu, wastobir alaiha, sabar ketika menjalani ibadah itu. Apa ibadah yang terbesar kita? Mau tidak mau adalah perkara sholat. Maka wastobir alaiha ini sabar sampai akhir hayat kita. Matur nuwun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Mari saling menasihati dalam kebaikan, kesabaran, dan kebenaran. Semoga Allah jaga istiqomah kita dalam memakmurkan masjid kita ini. Siapapun yang memakmurkan masjid,
Fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin, mudah petunjuknya, banyak bimbingannya, banyak jalan keluarnya ketika mendapati masalah sebanyak apapun, sebesar apapun. Nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.